Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai atomic absorption spectroscopy atau spektroskopi serapan atom. Nah, ini contoh dari salah satu alat atomic absorption spectroscopy AAS yang kebetulan juga ada di laboratorium kami. Nah, ini alatnya. Alat ini adalah tandem ya. Jadi flame dan grafit. Flame-nya di sini dan grafitnya di sini. Kita tahu sendiri bahwa AS sendiri dibagi jadi dua, yaitu flame dan yang kedua adalah grafit. Flame itu yang menggunakan nyala api. Jadi nyala apinya bisa didapatkan dari asetilen dan udara, atau bisa juga didapatkan dari asetilen dan nitrous oxide. Jadi nanti yang membedakan adalah panasnya, kemampuan untuk menghasilkan panasnya. Kalau dengan nitrous tentu saja kemampuan menghasilkan panasnya lebih besar daripada asetilen dengan udara. Untuk flame sendiri memang terbatas ya, ada beberapa logam yang tidak bisa kita uji dengan menggunakan flame karena panasnya juga terbatas. Nyala api sendiri kan panasnya terbatas. Nah, sampel biasanya masuk dari sini, disedot, kemudian di nebulizer dan disemprotkan ke sini, apinya di sini. Jadi lampu ada di sini. Ini kalau dibuka isinya adalah lampu, ada 8 lampu. Kemudian detektor adanya di sini. Jadi sistem ini sumber lampu dari sini, kemudian mengarah ke sini. Detektor ada di sini. Jadi alat ini walaupun alat ini tandem, mau kita pakai flame atau kita pakai grafit, itu enaknya adalah kita tidak perlu melepas, tidak perlu ada bagian yang dilepas atau dipasang gitu. Mungkin kalau di beberapa alat yang lain ada bagian yang masih harus dipasang dan dilepas ketika kita mau ganti dari flame ke grafit atau sebaliknya. Ada juga alat yang sumber lampunya di tengah, kemudian flame dan grafitnya ada di pinggir kiri dan kanan. Itu dia menggunakan mirror ya, ada menggunakan cermin di tengahnya, sehingga kalau kita mau pakai grafit bisa diarahkan ke grafit, kalau pakai flame bisa diarahkan ke flame. Kalau ini dia satu lajur, jadi tidak perlu ada yang dirubah ketika kita mau ganti dari grafit ke flame maupun sebaliknya. Jadi lampunya bisa 8, semuanya adalah lampu HCl atau hollow cathode lamp atau halogenated cathode lamp. Jadi kita bisa pakai 8 lampu yang langsung terpasang gitu. Kemudian tapi nggak ada lampu IBM-nya ya, jadi dia semuanya lampunya adalah lampu HCl. Nah, ini merupakan skema untuk flame ya, dengan flame. Jadi ini ada HCl atau hollow cathode lamp, kemudian HCl ini memberikan sinar, intensitas lampu dilewatkan ke flame-nya. Kemudian sampel ada di sini. Di sini ada condensate, ada juga fuel gas dan mixing chamber. Jadi di sini sampel ditambah dengan gas sehingga dia mengalami nebulizer atau menjadi uap-uap air kecil yang akan dilewatkan ke
burner atau slit burner. Di sini ada slit burner. Slit burner itu lubang burner ya, kecil. Dia warnanya nanti sebenarnya kalau di aslinya tuh warnanya tidak merah ya, cenderung ke biru karena panasnya yang cukup tinggi. Nah, kemudian atomic emissionnya itu kita hasil dari source lamp tadi kita lewatkan ke slit. Slit itu seperti lubang untuk kita bisa mengecil atau memfokuskan lampu itu sendiri, sehingga yang bisa lewat itu bisa kita hitung berapa yang bisa lewat. Kemudian dilewatkan ke monokromator. Kalau di sistem spektrum kan monokromator ini ada di depan ya, jadi lampu dirubah dulu, dipilih dulu panjang gelombangnya, kemudian baru dilewatkan ke sampel. Kalau di AAS dia letaknya ada di belakang. Kemudian yang dari monokromator tadi akan dilihat di fotodetektor, masuklah dia ke recorder. Nah, nanti kita di sini dapatnya absorbansinya, kemudian nanti kita hitung seperti biasa, bandingkan masuk ke dalam rumus untuk didapatkan konsentrasi. Jadi kalau di AS ini memang satuannya cukup kecil ya, antara ppm. Kalau di flame itu rata-rata kita uji dengan satuan ppm. Kalau di ppm ke high ppb lah ya, itu masih bisa dipakai. Setelah flame kita juga ada yang namanya grafit atau sistem yang kedua. Jadi bedanya di sini dia menggunakan grafit furnace. Kemudian panasnya nanti didapatkannya dari listrik ya, listrik yang dirubah menjadi panas, sehingga panasnya juga lebih besar daripada panas yang ada di sistem flame tadi. Panasnya bisa jadi sampai ke 2800 dan bahkan lebih, tergantung dari kemampuan alatnya. Jadi untuk grafit ini lebih luas lagi untuk jumlah atom yang bisa diuji dengan grafit ini, lebih luas daripada yang flame tadi. Untuk selanjutnya sebenarnya sama, jadi dia bedanya dia menggunakan grafit furnace. Grafit furnace ini sifatnya consumable. Jadi kalau ada grafit yang 1000 kali injek, dia akan pecah atau minta diganti lah ya. Sebenarnya lebih baik jangan sampai pecah, karena beberapa kali di buat saya itu ketika dia pecah akan ada pecahan kecil yang harus kita bersihkan. Kalau tidak kita bersihkan nanti akan meningkatkan suhunya, sehingga penggunaan grafit selanjutnya jadi lebih cepat pecah lagi gitu, daripada kalau nggak ada kotoran di bawahnya. Jadi kalau sampai pecah ya kita harus bersihkan sampai ke bawah dari boxnya untuk menaruh grafit itu, sehingga tidak cepat pecah untuk penggunaan grafit yang selanjutnya. Nah, di grafit furnace ini juga terkenal menggunakan Zeeman effect atau kekuatan magnet untuk melakukan background correction. Jadi background correctionnya menggunakan Zeeman effect itu, tapi tergantung dari jenis alatnya. Ada alat yang bisa, ada alat yang tidak ditambahkan dengan Zeeman effect, tapi dia menggunakan deuterium correction atau koreksi dengan menggunakan lampu D2. Kalau yang menggunakan Zeeman effect itu ya dia menggunakan magnet ya. Magnetnya sumbernya bisa jadi magnet alami yang ditanam, atau bisa jadi juga dari sumber listrik. Keuntungannya kalau magnet alami ditanam, tentu saja konsumsi listriknya tidak akan terlalu besar. Tapi kalau yang listrik itu keuntungannya kekuatan magnetnya itu bisa diatur, atau mungkin beda analisis, beda logam yang diuji, bisa jadi beda juga kekuatan magnet yang digunakan.
Tapi rata-rata kekuatan magnet yang digunakan adalah 10 kilogauss ya. Jadi ada penelitiannya. Itu adalah kekuatan magnet yang paling optimal lah untuk logam-logam yang diuji dengan menggunakan AS. Ya mungkin itu yang bisa saya share sedikit tentang atomic absorption spectroscopy. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.